Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih bagi para pendengar setia Renungan Ceria GKSBS, dan masih menjadi impian kami bahwa renungan ini dapat didengar oleh seluruh orang di GKSBS, juga di Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pada tanggal 12 Agustus 2020 ini terambil dari Matius 14 ayat 27 sampai dengan yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Renungan ini diberi judul, "Jangan takut, tetaplah fokus pada tujuan." Tahun 2015, tahun penting dalam hidup saya. Saat itu saya harus mengerjakan skripsi dan juga mengejar wisuda. Karena saya sudah bilang kepada ayah saya bahwa saya akan wisuda di tahun itu. Nah, di tengah-tengah masa pengerjaan skripsi, ada sebuah kecelakaan. Ketika saya bermain futsal, tangan kiri saya patah. Dan setelah menjalani proses di rumah sakit dan pengobatan selama 2-3 hari, saat itu angket sudah keluar dari gereja dan saya harus mengerjakan kembali skripsi saya. Setiap hari saya mulai mengetik. Kerja saya hanya itu, makan, menahan sakit, mengetik, tidur, makan, menahan sakit, mengetik, tidur. Tapi dalam proses itu sungguh berat. Saya ingin menyerah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada kendala yang harus saya hadapi. Saya sudah mulai berpikir, susah mengerjakan skripsi ini. Tapi pernah suatu malam, saya terbangun, lalu kemudian saya menenangkan diri, dan mulai kembali mengetik untuk mencari semangat. Saya hampir putus asa dan, ini selesai. Tapi ketika saya menyadari, saya mengetik menggunakan tangan kanan saya. Di situ saya betul-betul menyadari satu hal, bahwa saya bisa mengerjakan skripsi. Kenapa? Karena Tuhan masih memberi saya tangan kanan, Bapak Ibu. Tangan kiri boleh patah, tapi tangan kanan masih bisa mengerjakan. Berbeda ketika yang patah adalah tangan kanan. Saya pasti akan kesulitan karena tangan utama saya tangan kanan. Nah, di situ saya tidak menyerah dan akhirnya berhasil wisuda. Bapak Ibu, hal ini juga dialami oleh Petrus yang menjadikan kita pembelajaran pada hari ini, yaitu Petrus meminta kepada Tuhan agar ia dapat berjalan di atas air. Tetapi ketika mendengar tiupan angin, ia takut dan jatuh. Kita belajar bahwa ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, apapun yang kita minta kepada Tuhan, dan ketika Tuhan bilang datanglah, Ia sungguh-sungguh menyuruh kita datang. Ia sungguh-sungguh menyertai dalam setiap proses kehidupan kita. Nah, namanya problem pasti akan muncul dalam hidup kita. Namanya batu-batu kecil akan hadir dalam hidup kita. Namanya kesusahan ketika menghadapi apa yang kita doakan, itu pasti hadir, Bapak Ibu. Tapi apakah kita orang yang takut dan mudah menyerah? Sama seperti ketika kita berdoa. Contoh sederhana, doa makan. Dalam doa makan itu kan kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberi kita makan, apalagi di tengah-tengah masa COVID seperti ini. Tidak banyak orang diperbolehkan makan. Entah karena mereka tidak punya, bukan tidak diperbolehkan, tapi mungkin mereka tidak menemukan makanan, juga tidak mendapat berkat. Tapi kita masih bersyukur ada berkat, dan kita doakan dengan ungkapan syukur. Tapi kalau kita tidak habiskan makanan itu, sia-sialah doa kita yang mengucap syukur tadi. Ya kan? Bahwa kita berdoa, bersyukur, tapi kita tidak menghabiskan makanan itu. Sama dengan problem-problem berat kita. Problem rumah tangga, di gereja.
Dimanapun kita berada, kita pasti punya tujuan yang ingin kita capai. Tapi kemudian kendala-kendala muncul dan melemahkan kita. Hari ini kita belajar melalui pengalaman Petrus yang jatuh. Ia tetap akan ditolong oleh Yesus. Tapi kita belajar, mampukah kita menghadapi badai? Jangan kita samakan diri kita dengan Petrus dengan bilang, Petrus saja jatuh apalagi kita. No, kita harus lebih kuat. Disitulah dituliskan dalam kitab Matius agar apa? Agar kita belajar dari kesalahan Petrus. Jangan takut, kata Yesus. Itu firman-Nya. Datanglah, Ia mengundang kita datang karena doa-doa kita. Selesaikan dan fokus pada apa yang sudah kita mulai. Jadi ketika ada kendala, kita tetap tekun. Ketika ada hal-hal yang mengganggu kita tetap tidak menyerah. Di situ firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita karakter untuk tidak menyerah, tetap fokus pada tujuan kita, dan tidak takut. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengatakannya. Karena Tuhan juga sudah bilang, datanglah. Jadi Bapak Ibu, sampailah pada tujuan yang ingin kita capai dengan tidak menyerah. Semoga Tuhan menyertai juga bagi Sinode GKSBS. Dalam masa-masa akhir ini, MPS kita jangan menyerah mempersiapkan segala sesuatunya. Jangan menyerah juga bagi gereja-gereja untuk tetap bertumbuh, bahwa tujuan hidup GKSBS masih panjang. Sekalipun sulit dilalui, tapi Tuhan akan sediakan. Katanya, datanglah. Semoga Tuhan menyertai.